Good morning everyone. Saya ingin menjumpai Anda kembali dari kota Brisbane. Saya Pastor Hania Saputra. Jikalau kemarin saya bahas tentang strong woman atau strong godly woman, hari ini saya ingin sharing mengenai strong godly man. Apa yang harus dilakukan oleh setiap pria sejati. Kemarin saya bahas juga mengenai 4 kesamaan ya, di antara suami dan istri setelah mereka ada di dalam Kristus. Yang pertama adalah equality, yang kedua unity, yang ketiga adalah authority, dan yang keempat adalah liberty. Nah, saudara, saya yakin percaya bahwa ada 6 tujuan ataupun fungsi daripada seorang pria. Yang pertama, dia itu visionary, ya, orang yang memiliki visi masa depan. Kemudian dia itu seorang leader. Leader termasuk dia menjadi seorang priest ataupun imam di dalam keluarganya. Kemudian dia seorang teacher, seorang pengajar bagi anak-anaknya dan bagi anak-anak mungkin rohaninya. Juga yang keempat adalah cultivator. Cultivator itu seorang yang memelihara, yang benar-benar memperhatikan segala keperluan dari orang yang diasuhnya ataupun dari anak rohaninya. Kemudian yang kelima adalah provider. Jelas sekali dia adalah pencukup. Dan yang keenam adalah protector. Dia adalah seseorang yang melindungi. Nah, banyak pria melihat bahwa begitu banyaknya fungsi dari seorang pria, mereka menjadi ciut hati. Ya. Tanggung jawab ini terlalu besar, banyak yang mengatakan, sehingga mereka tidak berani untuk menikah. Dan mereka memutuskan diri untuk melajang, untuk menjadi single saja dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang kasih, saya rasa bahwa tidak perlu kita ini merasa takut, karena di dalam diri kita, setelah kita lahir baru ada DNA. Ya, DNA Kristus itu ada di dalam diri kita. Jadi mekanismenya itu berjalan sesuai dengan keseharian Anda mengikuti Kristus. Anda akan tiba-tiba berfungsi demikian saja dengan belajar melalui hikmat Tuhan. Dan apapun yang disodorkan Tuhan pada setiap harinya itu kita lakukan dan kita selesaikan dengan cara Tuhan. Saya yakin percaya. Lama-kelamaan 6 fungsi ini saudara akan miliki. Memang memakan waktu yang banyak sekali. Ya, tidak ada seorang istri yang akan menerima seorang suami yang sudah sempurna, semua 6 ini ada di dalam diri pribadi seseorang. Itu kalau saudara menerimanya begitu, itu adalah great blessing. Ya. Nah, di 1 Korintus pasal 16, 1 Korintus pasal 16, pasal 16 ayat yang ke-13, ada sebuah ayat yang sangat menarik sekali, khususnya untuk setiap pria sejati. Dikatakan begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, bersikaplah sebagai laki-laki dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Gerikanya adalah memiliki arti adalah begini, berfungsilah sebagai laki-laki, beranilah seperti laki-laki. Nah, ayat ini bisa digunakan untuk semua single man, ya, baik mereka yang single man, married man, ataupun yang sudah menjadi ayah, menjadi fathers. Banyak pria tidak masuk ke gereja, alasannya karena satu. Karena mereka selalu mengatakan, oh, orang yang ke gereja, pria yang ke gereja itu adalah pria yang lemah. Sebab di gereja selalu diceritakan tentang kasih. Sebenarnya, saudara, ya, di dalam pikiran pria itu, kasih itu sangat lemah sekali. Nah, saya mau berikan kepada saudara bahwa tidak ada dikotomi. Dikotomi itu perbedaan antara mengasihi dengan menjadi seorang pria yang sejati. Nah, kita kebanyakan terpengaruh. Ya. Gambaran kita, role model kita menjadi pria sejati itu terpengaruh dengan Hollywood sendiri. Karena di mana-mana zaman sekarang ini Marvel Heroes, ya, movie di mana-mana. Kemudian Fast and Furious, ya, entah berapa seri sudah. Saudara, semuanya itu menggambarkan bahwa wah, pria itu harus macho, harus kuat, harus keren, dan lain sebagainya. Sedangkan mengasihi itu untuk secara kedagingan sangatlah lemah. Sebenarnya kasih dan pria tidak ada. Ya. Kasih dan menjadi pria tidak ada jurang pemisahannya. Menjadi pria sejati, Anda harus membuktikan bahwa kasih Anda
ya bahwa kasih Anda benar-benar ya sejati terhadap satu wanita, yaitu istri Anda. Walaupun Anda tampan luar biasa, ada 100 orang yang mengejar, 100 orang wanita yang mengejar saudara. Saya rasa bahwa saudara tetaplah mengasihi satu dan membiarkan sementara 99 mengejar saudara. Seorang suami yang baik tidak akan menghajar istrinya secara fisik. Sebab barang siapa memukul istrinya adalah orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Dan seorang pria sejati tidak akan meninggalkan istrinya dalam keadaan ya berubah sejak janji kudus mereka di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi. Banyak pria merasa rendah diri ketika keadaan mereka menjadi house husband. Saya tidak tahu keadaan Anda suami-suami setelah nantinya keluar dari pandemik 19 ini, ya COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa di antara saudara suami yang harus masih mencari pekerjaan, sementara istri saudara sudah bekerja. Mungkin keadaan berubah, harus mengizinkan istri Anda yang bekerja, Anda untuk sementara tinggal di rumah. Jangan merasa bahwa pekerjaan di rumah atau menjadi house husband itu sangat rendah. Saudara, yakin keadaan apapun juga, situasi apapun juga, itu memiliki tantangan tersendiri. Saudara, kadang-kadang saudara tidak menghargai keadaan istri yang melayani saudara dalam housewife. Mereka begitu beratnya, saudara. Mengasuh anak-anak sendiri, tidak ada pembantu. Yang mereka harus masakin saudara, mereka harus bersih rumah, mereka harus cuci-cuci, itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Nah, kalau Tuhan berikan kesempatan untuk Anda menjadi house husband, berarti mungkin saja Tuhan menghendaki saudara lebih memuji istri saudara yang selama ini tidak menerima pujian dari mulut Anda. Itu tindakan seorang pria sejati. Oleh karena itu, dua hal yang pria sejati membutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pria sejati dalam hidup mereka adalah pertama, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua adalah strong godly woman. Bukan kehendak Bapa untuk Adam keluar dari Taman Eden. Sebab ketika Bapa mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan hati yang hancur. Oleh karena itu saya yakin percaya pada waktu sebelum Adam jatuh dalam dosa, itulah yang diperlukan oleh setiap pria sejati, yaitu hadirat Allah, God's presence. Bahkan Taman Eden sendiri sebetulnya adalah berarti taman ya, di mana ada hadirat Allah. Bukan alamat, melainkan hadirat Allah itu sendiri. Hadirat Allah mutlak bagi setiap pria sejati. Dan janganlah merasa minder apabila didampingi oleh strong godly woman. Kemarin saya sudah sadarkan bahwa apakah saudara merasa intimidasi ataupun merasa lemah ataupun ya saudara merasa takut didampingi oleh seorang godly woman. Kita seorang pria sejati, I love strong godly woman. Oleh karena itu kita bisa maju bersama-sama. Kita equal di dalam Tuhan. Antara suami dan istri itu sebenarnya sama di dalam Kristus karena roh Allah ada di dalam diri mereka. Unity, dua-duanya kuat membentuk satu rumah tangga yang kuat. Kemudian bicara tentang otoritas. Otoritas bukan menunjukkan power, tapi menunjukkan fungsi masing-masing. Dan liberty, mengerjakan bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Sehingga ada kebebasan, tidak ada yang tertekan. Saudara. Oleh karena itu, biarlah alangkah indahnya jika setiap rumah tangga terdiri dari pria sejati dan wanita bijak. Maka saya yakin percaya, strong godly man dengan strong godly woman akan membentuk strong godly family. Itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Amin.